Halo Sobat Kids Zaman Now, selamat datang lagi di channel ini ya. Terima kasih sudah mengklik video ini. Berbicara soal anak kecil, pastilah terlintas di pikiran Anda adalah tingkah yang lucu, lugu, dan jenaka. Namun hal tersebut nampaknya tidak akan kamu temukan pada anak kecil yang jahat berikut ini. Siapakah anak-anak tersebut? Tapi sebelum Mimin menyampaikannya, tetap support channel Kids Zaman Now dengan cara subscribe ya. Terima kasih. Anak kecil jahat pertama adalah Lionel Tate. Kejahatan bocah kelahiran Broward County, Florida ini berawal dari salah satu acara gulat terkenal yang ia tonton di televisi. Ia pun menirukan gulat tersebut. Naasnya hal tersebut justru merenggut nyawa dari Tiffany Unique, anak perempuan yang berusia 6 tahun. Kejadian tersebut sendiri terjadi pada malam hari saat ibu Lionel Tate diminta untuk menjaga Unique. Tim medis yang menangani kasus ini menyatakan bahwa Unique sendiri menderita retak tulang dan tengkorak dan 35 luka. Akibatnya Tate dihukum seumur hidup pada tahun 2001, namun bebas bersyarat pada tahun 2004. Kedua, Eric Smith, seorang anak yang terlihat lucu dan terlahir di keluarga yang relatif bahagia, belum tentu seperti yang terlihat dari luar. Hal tersebut bisa dilihat dari kepribadian seseorang anak kecil jahat selanjutnya, yakni Eric Smith. Seiring bertambahnya usia, Eric justru melakukan perilaku yang berubah. Ia didiagnosa mengidap penyakit kesehatan mental intermittent explosive disorder yang buktinya adalah ia hampir membunuh teman sebangkunya. Setelah sempat dibebaskan akibat insiden tersebut, naasnya Derek Robbie justru harus meregang nyawanya karena tewas disiksa oleh Eric. Eric sendiri mengakui hal tersebut kepada orang tuanya untuk perilakunya tersebut. 3. Carl Newton Mahan. Carl Newton Mahan merupakan anak kecil jahat di dunia selanjutnya. Pada tahun 1929, Carl yang masih berusia 6 tahun membunuh temannya sendiri, Cecil Van Hoos, yang berusia 2 tahun lebih tua darinya. Kisah pembunuhan ini sering terjadi ketika keduanya tengah bertengkar memperebutkan besi rongsokan. Sesaat setelah Cecil memukul wajah Carl, Carl pun lari ke rumahnya dan mengambil senjata ayahnya. Ia pun menggunakan senjata tersebut untuk menembak gadis malang tersebut. Secara tidak langsung, kejadian ini bisa memberikan peringatan pada orang tua untuk tidak meletakkan benda berbahaya yang mudah dijangkau anak. 4. Mary Bell. Lingkungan termasuk salah satu faktor yang dapat memengaruhi tumbuh kembang seorang anak. Lingkungan yang kurang baik seringkali membuat seorang anak tidak mendapatkan kasih sayang yang semestinya. Hal ini terjadi pada anak kecil jahat Mary Bell. Pengaruh buruk dari ibunya menjadikannya seorang yang kasar. Kasus tewasnya anak-anak oleh Mary Bell termasuk salah satu kasus paling terkenal di Amerika Serikat. Salah satu contoh kasus pembunuhan yang ia lakukan antara lain ia sudah membunuh 2 orang anak sebelum menginjak usia 11 tahun. Tak hanya itu, ia juga memutilasi kedua korbannya tersebut. Aduh, sadis banget. 5. Jordan Brown. Satu lagi kasus pembunuhan di mana orang tua harus menyimpan benda-benda berbahaya dari jangkauan anak. Kasus ini sendiri terjadi pada tahun 2009 di mana Jordan Brown menjadi tersangkanya. Anak kecil jahat ini menembak mati calon ibu tirinya.
Hal yang lebih tragis lagi adalah saat terbunuh, calon ibu tirinya tersebut sedang mengandung. Ia menembak menggunakan senapan milik ayahnya sendiri. Setelah menembak mati pacar ayahnya tersebut, ia berangkat ke sekolah seperti biasa, seolah-olah tak terjadi apa-apa. Ia pun akhirnya dituntut hukuman seumur hidup atas kejahatan yang ia lakukan tersebut. 6. Jesse Pomeroy. Kejahatan yang mengerikan yang dilakukan oleh anak kecil jahat satu ini mungkin akan membuatmu menggeleng-gelengkan kepalamu. Bagaimana tidak, ia merenggut lebih dari 20 nyawa semasa hidupnya. Kejahatan yang ia lakukan pun ia lakukan di beberapa tempat seperti hutan, gudang tua, atau bahkan di rumahnya sendiri. Ia akhirnya bisa masuk penjara berkat barang bukti yang tak sengaja tertinggal di TKP pembunuhan Mary Curran. Saat diwawancara oleh polisi mengenai kejahatan yang ia lakukan, anak kecil jahat ini mengaku bahwa ia telah membunuh 27 anak-anak Boston. Akibat kejadian tersebut, ia pun dijuluki The Boston Boy Fiend. 7. Amarjit Sada. Anak kecil jahat berikutnya datang dari India. Bocah dengan nama Amarjit Sada diduga membunuh 2 anak kecil. Kedua korban akibat kejahatan anak kecil jahat tersebut diketahui adalah sepupunya sendiri. Korban pertama harus meninggal akibat dicekik oleh Amarjit, sedangkan korban kedua, bayi malang tersebut, harus meregang nyawa akibat dipukul oleh Amarjit Sada hingga tewas. Hal yang lebih mengejutkan lagi, ternyata orang tua Amarjit sendiri sebenarnya mengetahui bahwa anaknya telah membunuh sepupunya. Namun kedua orang tuanya tersebut menutup-nutupi kejahatan yang anaknya lakukan. 8. Christian Fernandez. Christian Fernandez merupakan anak kecil jahat berikutnya. Kisah dari anak kecil yang disebut-sebut sebagai seorang psikopat ini berasal dari kasus pembunuhan yang ia lakukan pada tahun 2011 yang lalu. Pada saat itu, Fernandez tertangkap tangan membunuh saudara tirinya sendiri yang saat itu berusia 2 tahun. Aksi kejahatannya tersebut menjadikannya tersangka termuda dalam sejarah Duval County. Kejahatan yang ia lakukan tersebut membuatnya harus mendekam di balik jeruji besi selama 7 tahun. Tepatnya pada tahun 2018 Januari, Christian Fernandez akhirnya bebas setelah bertanggung jawab atas apa yang ia perbuat. 9. John Van Ebels dan Robert Thompson. Kisah penculikan seorang bayi biasanya dilakukan oleh orang dewasa. Namun kisah kali ini menjadi anomali tersendiri. Pasalnya, tindak kejahatan tersebut dilakukan oleh 2 orang anak kecil yang berusia 10 tahun. Kedua anak ini menculik James Patrick Bulger, balita berusia 2 tahun di sebuah supermarket pada tahun 1993. Korbannya sendiri ditemukan telah dimutilasi. Akibat tindak kriminal tersebut, kedua anak kecil jahat ini ditahan di rumah sakit jiwa hingga berusia 18 tahun karena aturan hukuman penjara di Inggris. Kini keduanya sudah menghirup udara bebas dengan identitas baru. Itulah beberapa deretan anak kecil jahat yang melakukan kejahatan yang mengerikan. Jika kalian merasa informasi ini bermanfaat bagi kalian semua, tetap support channel Kids Zaman Now dengan cara subscribe. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye teman-teman semuanya.